Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Yogi Surya Pratama dengan NIM 20811334161 dari Program Studi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Hanafi selaku dosen mata kuliah Manajemen K3 sudah mempersilahkan kami untuk mengerjakan tugas, yaitu berupa membuat video studi kasus tentang analisis studi kasus yang sudah kita buat. Mari kita simak pemaparan berikut analisis studi kasus dari PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan, lalu lintas, berita, uang, barang dengan memiliki jaringan pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis jasa pengiriman logistik. Jenis layanan logistik yang diberikan PT Pos Indonesia atau kantor pos yaitu layanan pos ekspres, pos kilat khusus, dan Express Mail Service atau disingkat dengan IMS. Selanjutnya, adapun program-program keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa elemen yang menyakup dalam 6 elemen. Yang pertama, yaitu komitmen dan keterlibatan manajemen. Sebagai safety officer, mungkin Anda pernah mendengar atau bahkan bertanya, dari mana mulainya suatu implementasi K3? Baik, yang dimaksud dari pernyataan itu adalah implementasi program K3 yang efektif yang harus dimulai dari top manajemen dan tim manajemen. Komitmen dan keterlibatan top manajemen dan jajaran manajemen merupakan hal paling mendasar dan penting dalam menggerakkan partisipasi pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Komitmen ini harus menjadi prioritas utama pemimpin dan manajemen dalam mewujudkan program K3 yang efektif. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyertakan pentingnya K3 dalam misi perusahaan dan melibatkan pekerja untuk mengikuti semua prosedur K3. Selanjutnya yaitu elemen 2, itu identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Program ini berisi proses mengenali bahaya pada suatu pekerjaan, membuat identifikasi bahaya dan nilai dari risiko tersebut, kemudian melakukan pengendalian terhadap risiko bahaya yang telah diidentifikasi. Tujuan dari identifikasi ini yaitu untuk mencegah dan meminimalisirkan kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas. Dengan adanya identifikasi bahaya dan penilaian risiko, pekerja diharapkan dapat membedakan antara yang pertama, yaitu bahaya di tempat kerja. Yang kedua, pekerjaan yang membahayakan seperti penggelasan, menggerinda, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu bahaya lingkungan seperti limbah, B3, debu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penggunaan APD sesuai jenis bahaya dan pekerjaan. Bahaya di tempat kerja yang teridentifikasi harus dievaluasi potensialnya, efeknya untuk menentukan prioritas pengendaliannya. Dalam penentuan prioritas, Anda dapat menggunakan sistem rating dari risiko. Selanjutnya, elemen ketiga. Elemen ketiga yaitu kebijakan dan peraturan K3 harus dibuat secara tertulis. Dalam hal ini, manajemen harus bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan K3 yang jelas bagi pekerjanya. Untuk menciptakan safety culture, tanggung jawab pekerja harus dibuat secara jelas dan tertulis. Kebijakan dan peraturan K3 ini sangat penting untuk meminimalisirkan kekeliruan terkait pekerjaan yang berhubungan dengan K3. Peraturan K3 itu sebenarnya dapat disesuaikan dengan jenis usaha perusahaan. Dalam membuat kebijakan dan peraturan K3 sebaiknya menggunakan istilah yang jelas, tidak ambigu, tegas, dan lugas. Pastikan program ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan diimplementasikan di seluruh kegiatan kerja, terutama di PT Pos Indonesia. Selanjutnya yaitu elemen keempat, yaitu pelatihan pekerja. Pelatihan K3 merupakan program yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pekerja. Kompetensi dan pemahaman K3, pekerja yang mampu mumpuni secara tidak langsung dapat meningkatkan budaya dan perilaku K3 yang akhirnya akan meminimalisirkan kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu elemen kelima,
yaitu pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja atau insiden pekerjaan. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada pekerja, baik ringan maupun berat, atau kerusakan barang aset perusahaan, pekerja yang mengetahui kejadian tersebut harus melaporkan kepada atasan. Tim investigasi yang kompeten akan meneliti penyebab kecelakaan dan menentukan langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terulangi lagi. Tujuan dari pelaporan tersebut dan penyelidikan kecelakaan kerja yaitu antara lain: yang pertama, untuk mendapatkan kronologi kecelakaan yang benar dan menentukan akar penyebab kejadian kecelakaan kerja, bukan menentukan siapa yang salah. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serupa di masa mendatang. Selanjutnya, untuk menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan. Selanjutnya yaitu elemen keenam, yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi program K3 setiap tahunnya. Setiap program yang terlaksana harus dilakukan pemantauan dan pengukuran untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program K3 yang dibuat manajemen. Dengan evaluasi program K3, manajemen pun dapat melakukan perbaikan pada elemen-elemen yang dirasa kurang maksimal atau menciptakan elemen baru untuk meminimalisirkan cedera dan kecelakaan kerja. Elemen-elemen ini kunci dijadikan referensi dalam membangun sebuah safety program yang efektif. Dari keenam elemen tersebut, manakah penerapan yang sudah maksimal di perusahaan PT Pos Indonesia? Yaitu semuanya. Selanjutnya beralih ke tipe-tipe kecelakaan kerja. Adapun tipe-tipe kecelakaan kerja yang mungkin sering dialami karyawan di perusahaan PT Pos Indonesia yaitu meliputi yang pertama. Yang pertama yaitu terjatuh. Yang kedua, terluka karena mengoperasikan mesin-mesin penunjang pekerjaan. Ketiga, kecelakaan lalu lintas ketika melakukan pengiriman. Keempat, kebakaran. Dan terakhir yaitu terkena arus listrik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Baik, kita memasuki sesi kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil dari analisis menunjukkan bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Indonesia. Di kantor cabang Yogyakarta tersebut, ada pengaruh yang signifikan antara program keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Indonesia. Yang kedua, yaitu penetapan kebijakan. Sudah baik, karena mempunyai sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya yang ada di perusahaan. Visi dan misi perusahaan menetapkan K3 sebagai salah satu item yang utama di dalam kebijakan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu saran. Adapun saran perbaikan manajemen K3 pada perusahaan PT Pos Indonesia yaitu yang pertama, untuk mengurangi dan meminimalisir kejadian kecelakaan kerja yang terjadi, sebaiknya tenaga K3 atau personil HSE melakukan pengawasan kecelakaan kerja dan keselamatan di perusahaan secara optimal di PT Pos Indonesia. Selanjutnya yang kedua, yaitu dalam upaya peningkatan rasa aman dalam bekerja, diperlakukannya evaluasi yang bersifat rutin untuk selalu mengingatkan pentingnya bekerja dalam keadaan sehat dan aman seperti melakukan siklus aktivitas penanganan K3 secara periodik harian, mingguan, dan evaluasi bulanan dapat dimulai dari kelompok-kelompok kecil pekerja yang menangani pekerjaan sejenis, dipimpin langsung oleh kepala grup pekerja. Sekian penjelasan dan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan perkataan maupun dan perbuatan, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, maka dari itu saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya Yogi Surar Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.